Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kembali kepada Warisan Yobel. Pembacaan Alkitab kita ambil dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat kita jatuh di dalam dosa, keadaan manusia berada di bawah penguasa jahat. Manusia dalam keadaan miskin dan tertawan. Keadaan yang miskin dan tertawan ini adalah hasil dari manusia yang telah kehilangan jaminan warisan yang telah Allah berikan kepada manusia. Sebab itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang sudah kita baca tadi, Paulus berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudari, melalui beroleh selamat, Allah memulihkan warisan-Nya kepada kita. Apakah beroleh selamat? Beroleh selamat bukan hanya kita diampuni dari dosa. Beroleh selamat bukan hanya kita tidak masuk neraka. Beroleh selamat adalah Allah membawa kita kembali untuk menikmati jaminan warisan yang telah Allah tentukan bagi kita. Beroleh selamat adalah balik kembali kepada Allah. Kembali lagi menikmati Allah sebagai warisan kita. Setelah kita beroleh selamat, Paulus mengatakan bahwa Roh Allah yang menjadi meterai. Apakah maksudnya Roh Allah menjadi meterai? Artinya adalah Roh Allah menjamin. Menjamin yaitu adanya tanda bukti atau garansi bahwa kita mendapatkan warisan. Sebagai contoh, ketika kita membeli suatu barang yang baik, pastilah penjual toko memberikan kartu garansi untuk jangka waktu tertentu. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, mungkin ada yang 5 tahun terhadap barang yang telah kita beli. Kegunaannya adalah supaya jikalau keadaan barang yang sudah kita beli suatu kali rusak di bawah kurun waktu dari garansi itu, maka kita bisa mengklaim agar barang itu diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Inilah garansi atau jaminan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 12 juga mengatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Hari ini Allah di dalam Kristus menjadi bagian berkat kita. Artinya di luar Kristus, manusia hidup di dunia ini tanpa pengharapan, tanpa Allah. Di luar Kristus, kita hidup di bumi juga tidak memiliki Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita tidak bisa berkata bahwa Anda masih berada di luar Kristus. Kita adalah orang yang berada di dalam Kristus.
adalah orang yang memiliki Allah. Tetapi mungkin kita akan bertanya, mengapa ada orang Kristen yang tetap tidak bersuka cita? Kita memiliki Allah. Ini bukan satu slogan saja, tetapi adalah suatu fakta. Misalnya, hal memasang lampu listrik. Setelah lampu dipasang, sudah dihubungkan dengan listrik, tetapi kalau saklarnya macet, maka lampu itu tidak akan bisa menyala. Apakah tidak ada listrik? Oh, tentu ada. Tetapi meskipun ada listrik, tetapi listriknya itu tidak cukup. Sebab itu, meskipun ada listrik, sama saja seperti tidak ada listrik. Listriknya telah disambungkan tetapi tidak bisa mengalir. Sebab itu tidak bisa menyala. Ada orang Kristen juga demikian. Meskipun memiliki Allah, tetapi seperti lampu yang memiliki listrik, namun tidak bisa menyala. Karena sekringnya belumlah terpasang. Saudara-saudari, seperti yang Paulus katakan, bahwa dulu kita berada di luar Kristus. Hidup di dunia tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita tidak lagi berada di luar Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kita memiliki Allah dan sekring kita telah terpasang. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati Allah sebagai warisan kita. Jadi tahun Yobel sepenuhnya tergantung pada masalah warisan. Dan warisan ini adalah Allah sendiri. Kalau ada Allah, maka ada tahun Yobel. Kalau ada Allah, semua sesuai dengan maksud hati, segalanya sesuai dengan keinginan Allah. Saudara-saudari, tahun Yobel di dalam Alkitab adalah zaman Injil, juga adalah zaman sekarang ini. Begitu Anda bertobat dan kembali kepada Allah, menerima Tuhan Yesus, di dalam Anda benar-benar telah mendapatkan Allah. Inilah permulaan tahun Yobel Anda. Sejak hari ini, sepanjang hidup Anda adalah tahun Yobel. Selamanya adalah tahun Yobel. Anda bisa senantiasa menikmati Allah sebagai warisan Anda. Puji syukur kepada Tuhan. Saya percaya tahun Yobel Anda akan semakin lama semakin limpah sampai selamanya. Inilah warisan tahun Yobel kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ada di dalam Engkau melalui kami percaya kepadamu. Tuhan, kami mau mengalami Engkau yang kaya di dalam pengalaman hidup kami. Karena Engkau ada di dalam kami. Bukan hanya pengalaman tahunan, mingguan, atau setiap kali kami ibadah atau bersidang. Tuhan, kami mau Engkau bagi kami adalah setiap saat, setiap waktu. Engkau menjadi pengalaman kami yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, karena kami mengenal Engkau yang adalah warisan yang telah Allah berikan bagi kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.